Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda di kelas 4 ya. Semuanya dibuka bukuna halaman 20 genep. Ayeuna urang diajar mikaweruh babasan. Kita belajar mengenal ungkapan ya. Pada guneman kemarin atau dalam percakapan kemarin kita sudah membaca tentang rik-rik gemi, ya kan? Nah, rik-rik gemi ini termasuk kalimah yang disebut babasan. Naon ari babasan teh? Babasan teh nyaeta mangrupa pakeman basa atau ucapan matok anu teu bisa dirobah entep seureuna atawa ditambahan ku unsur sejen. Ya, jadi babasan itu merupakan idiom atau perkataan tetap yang tidak bisa diubah susunannya atau ditambah dengan unsur lain. Jadi biasanya babasan ini katanya sedikit ya kan, ada paribasa. Nah, aya babasan, aya paribasa. Nah, apa bedanya? Kalau babasan itu kata-katanya lebih sedikit, lebih pendek daripada paribasa. Kalau paribasa lebih panjang ya. Jadi biasanya babasan ini cuman ada 2 kata biasanya. Rata-rata seperti contohnya hampang birit, terus naon deui aya berat birit. Nah, itu kan cuman ada 2 kata ya, berat birit, hampang birit. Nah, kalau babasan seperti itu. Contohnya di sini gede hulu ya. Gede hulu teh artinya sombong, adigung, asa ieu aing. Jadi merasa besar kepala ya dan sombong. Kemudian yang kedua bengkok tikoro. Bengkok tikoro itu teu kabagian kadaharan istimewa lantaran teu datang atau geus beakeun. Jadi tidak kebagian makanan yang enak-enak karena tidak datang atau sudah kehabisan. Misalnya pas orang-orang sudah selesai makan yang enak-enak, misalnya ya makan bakso gitu yang enak, bakso lobster misalnya, tahu-tahu kamu datang. Nah, teman-temannya udah selesai. Nah, kamu itu namanya bengkok tikoro kalau orang Sunda bilang, karena tekabagian kadaharan seperti itu ya. Kemudian amis budi. Kalau amis budi, alus budi parangina. Lamun nyarita mindeng di barung ku seuri. Jadi alus budi itu ramah ya, ramah, baik perangainya. Jadi kalau bicara itu sambil tersenyum. Apal cangkem. Kalau apal cangkem, apal tapi teu nyaho hartina. Jadi hafal di luar kepala tapi tidak tahu artinya. Ya, itu namanya hafal cangkem. Jadi asal cuap-cuap saja. Nah, kemudian atah anjang. Kalau atah anjang ini jarang nganjang, sok sanajan jeung dulur. Jadi jarang bertemu walaupun dengan saudara. Namanya atah anjang. Ceplak pahang. Lamun ngomong sok saceplakna, kajen teu ngeunah kana hate batur. Jadi kalau berbicara suka seenaknya aja walaupun menyinggung perasaan orang lain. Jadi nggak peduli ya. Yang G dibeuweung diutahkeun. Artinya dipikir dibulak-balik ya, dipikir dengan matang. Kemudian heuras genggerong.
Heuras geng derong nyaritana kasar, teu bisa ngageunahkeun hate batur. Jadi ngomongnya itu atau bicaranya itu kasar, tidak mengenakan hati orang lain, gitu ya. Jauh kabedug, artinya dusun, kampungan, artinya kampungan, udik ya. Norak kalau orang sini gitu ya. Nah, norak mungkin seperti itu. Kawas jog-jog mondok, gandeng recok, artinya berisik, ribut. Nah, kemudian lesang kurang ini teu bisa nenden duit, nggak bisa menyimpan uang, teu bisa nyesakeun rezeki tendeuna. Jadi dia tuh orangnya boros, tidak bisa menabung. Nah, namanya lesang kurang. Selanjutnya lempeuh yuni. Lempeuh yuni tuh lembek hate. Babari kapangurahan ku batur teu kuat nahan gogoda. Jadi mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain ya. Jadi gampang tergoda. Ngembang kadu. Kalau ngembang kadu itu olohok, molohok, terheran-heran, kaget, bengong. Nah, itu namanya olohok. Wawuh munding. Wawuh meueusan, peda sok papanggih di jalan pasimpangan atau di tempat pasamuan. Jadi dia itu kenalnya hanya sepintas saja, jarang ngobrol gitu. Jadi hanya bertemu tapi tahu, hanya sekedar tahu saja tapi tidak mengenal lebih dekat ya. Kemudian yang terakhir adalah ipis biwir. Ipis biwir ini gampang cerik. Ari babari teh gampang, babarian cerik, berarti dia mudah sekali nangis. Teu kaupan. Jadi bentar-bentar nangis, namanya apa tuh? Cengeng. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Sunda orang cengeng disebutnya ipis biwir. Ya, seperti itu. Tugas kalian hari ini kerjakan halaman 26 ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kalian pilih menjodohkan ya. Jadi jodohkan antara kalimat dan ungkapannya. Di sini kalimatnya kalian cari babasana teh ungkapannya seperti itu ya. Dikerjakan halaman 26 dan 28. 27-nya dilewat saja. Nah, dikerjakan sampai halaman 28 ya, sampai sini, sampai nomor 10. Jadi 10 soal saja. Kalian cari, jodohkan. Oke? Yang ini tidak perlu dikerjakan. Ibu tunggu laporannya ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.